It's time for tutorial. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kali ini setelah sekian purnama kita tidak pernah mainan VLab. Kali ini kita akan ketemu lagi dengan VLab ya, Virtual Laboratory atau laboratorium virtual, dimana ini memudahkan kalian yang tidak bisa ke laboratorium sekolah untuk tetap praktikum walaupun kalian di rumah gitu ya. Sebelum itu jangan lupa ya jaga kesehatan, terus lakuin 3M gitu ya. Pokoknya protokol kesehatan tetap harus dilakukan ya biar kita sehat selalu, bahagia gitu ya, bisa belajar bersama. So ini dia praktikum kali ini, dimana kalau kemarin kalian lihat ini ya, ini ada pegas-pegas, padahal pada episode sebelumnya aku sudah membahas pegas ya, tapi di sini agak beda. Kenapa? Kalau pegas sebelumnya itu kita belajar tentang mencari konstanta pegas dari hukum Hooke gitu ya. Kalau di sini kita akan mencari konstanta pegas tetapi melalui osilasi. Apa itu osilasi gitu ya? Osilasi adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Jadi di sini atau getaran atau kita sebut gerak harmonik sederhana gitu ya. Kita akan mencari K dari situ. Oke. Nah, bedanya sama yang kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya kalian bisa kok pakai yang pad yang kemarin. Jadi di sini aku masih pakai pad. Kalau kemarin kita pakai yang Masses and Springs yang basic, di sini aku mau pakai yang enggak basic. Tapi kalau kalian mau pakai yang basic bisa aja sih, enggak masalah ya. Oke, selain tujuannya kita mencari K atau konstanta pegas, di sini kita juga pengen tahu hubungan beban atau massa beban terhadap si periode ayunan pegasnya gitu ya. Jadi periode pegasnya ada nggak sih hubungannya sama massa? Nah, kita mau nyari di sini. Sebelum itu kalian silahkan klik ya di deskripsi box, udah aku taruh ini linknya sama LKS atau lembar kerja siswa gitu ya. Di situ sudah ada, silakan diklik aja kemudian dilihat-lihat gitu ya. Untuk Bapak Ibu guru kalau yang ingin make ini sebagai praktikumnya mangga boleh ya, dipersilahkan. So ini dia, kalau kalian udah ngeklik si pad Colorado di bagian Masses and Springs, jadi kalian gak usah cari di padnya, akan ada menu seperti ini awalnya seperti biasa ya. Di sini ada intro, vektor, energi sama lab ya. Jadi kalian bisa nyari vektor energinya, tapi karena di sini kita mau langsung praktikum, so langsung pilih yang lab dan klik. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Tapi ada juga yang ininya kebuka tadi ya. Kalau kebuka silakan di-minimize karena kita nggak akan melihat energinya gitu ya. Kita nggak mau ngitung energinya, kita hanya mau cari K-nya. Dan sekarang akan aku jelasin terkait dengan menu-menunya terlebih dahulu ya sebelum kita praktikum. Menu yang pertama itu tadi ada energi grab, kita nggak akan pakai. Kemudian di sini ada massa. Ini massa yang warna orange ya, dilihat di sini orange. Orange itu yang ini. Jadi ini nilainya 100 gram. Kemudian di sini bisa kita ubah-ubah, terserah kita mau kita gedein atau kecilin gitu ya. Nah, ini misalkan 300 gram. Kemudian di sini ada pegasnya jelas. Kemudian di sini ada spring constant atau konstanta pegas atau tetapan pegas. Nilainya bisa kita kecilin atau besarin. But we don't know ya berapa sih konstanta pegasnya gitu ya. Jadi kalau smallnya berapa, large-nya berapa, itu kita nggak tahu. Nanti kita menyari. Kemudian di sini tadi lupa ada dua massa yang tanda tanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau mengembangkan praktikum atau LKS saya, silahkan. Siapa tahu mau mencari si massa biru ini berapa, massa merah ini berapa, mangga ya, bisa sharing atau nanti kita bisa diskusi bareng juga gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada menu sebelah kanan gitu ya. Ada yang pertama displacement and natural length. Natural length ya, panjang natural aslinya berapa. Nah, kalau kita klik di sini muncul ya. Jadi panjang asli si pegas itu di warna biru. Kemudian displacement ini muncul kalau kita udah taruh si ini ya. Tuh. Dia akan naik turun gitu ya. Itu displacementnya. Oke, kita stopin dulu. Kita taruh. Kemudian di sini ada mass equilibrium, itu apa sih? Jadi ini adalah titik setimbang ya. Titik setimbang ketika kita sudah naruh ini bebannya ya. Kalau kita klik di sini ya kagak kelihatan karena tidak ada beban gitu ya.
Kalau kita taruh beban, nah baru muncul. Itulah titik setimbang dari si pegas dan beban ini gitu ya. Kita taruh lagi. Kemudian movable line itu apa? Movable line ini itu bisa kita otak-atik ya. Jadi kalau kita mau naruh misalkan 10 cm di sini, 20 cm dari equilibrium di sini atau seberapa boleh. Kalau nggak dipakai juga nggak masalah. Kemudian di sini ada period trace, kita nggak akan pakai karena kalian mau nyari itu nanti. Kemudian di sini ada gravity atau percepatan gravitasi. Ada banyak sebenarnya, ada moon, bulan, kemudian bumi, earth, Jupiter, planet X, sama custom itu terserah ya. Kalau ditentuin sama Bapak Ibu guru, ikutin yang Bapak Ibu guru. Kebetulan di saya akan memakai bumi saja ya, karena kita ada di bumi. Kemudian di sini ada damping. Damping itu artinya peredaman ya. Jadi apakah dia teredam? Jadi misalkan ini aku kecilin aja ya biar nggak terlalu lama. Nah ini nanti lama-lama akan berhenti kalau ada peredamannya. Di sini ada kan ya sedikit. Nah ini udah mulai berhenti. Tapi kalau kita pengen ideal berarti harusnya 0. Jadi tidak ada peredaman. Kalau di dunia ini nggak mungkin tidak ada peredaman gitu ya. Karena kan minimal ada angin lah ya. Atau ada gesekan udara gitu. Tapi kita anggap aja ideal ya, kita abaiin. Kemudian di sini velocity sama acceleration itu cuma ngelihatin arahnya ya, aku liatin aja. Ini kalau kita centang, kita ini, nah itu kelihatan. Oke, yang hijau velocity-nya sama acceleration itu yang kuning. Kita nggak akan pakai ini. Kemudian di menu selanjutnya di bawahnya itu ada alat ukur yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah ruler atau penggaris gitu ya. Kemudian yang kedua ada timer ya. Tapi timer ini kita nggak akan pakai di sini kebetulan. Kenapa? Karena better kalau kalian pakai stopwatch yang ada di HP atau yang terpisah dari ini ya. Kalau kalian pakai laptop ya pakai HP. Kalau kalian pakai HP ya pakai HP lain atau pakai stopwatch lain gitulah ya pokoknya. Kenapa? Karena nanti kan kita mau narik ini. Yang satunya harus mencet ini. Nah, kan susah ya. Karena susah gitu ya. Maka kita usahakan pakai device lain ya. Gitu. Jadi ini kita nggak akan pakai, kita hanya pakai ruler aja. Oke, kalau mau ngebalikin ke semula tinggal pencet ini ya, di apa ya ini ya, refresh atau apalah, pokoknya balikin ke semuanya ke normal kembali. So ini dia, kita akan mulai praktikumnya. Seperti yang udah aku jelasin, di sini kita mau nyari kas sama nanti hubungan massa sama periode. Di LKS aku udah aku kasih tahu untuk awal-awalnya. Jadi apa namanya, basics konstanta atau basic angka yang akan kita pakai ya. Itu ada masanya kita pakai 50 gram dulu. Kemudian spring konstannya kita tentuin di angka 2 gitu ya. Jadi nggak terlalu kecil, nggak besar juga gitu ya. Nah kemudian di sini kenapa aku pilih ini? Ya terserah saya gitu ya. Kalau kalian mau nentuin ini agak gede juga nggak masalah sih. Kalau bapak ibu guru misalkan pengen di angka 3 juga nggak apa-apa. Di angka berapa yang large juga boleh ya. Kebetulan di sini saya pakai yang ini karena kalau terlalu besar nanti lihat ya. Kalau terlalu besar nanti ukurannya nggak enak. Kalau terlalu kecil nanti masanya besar, dia terlalu jauh jadi kagak kelihatan. Kemudian di sini aku akan pakai mesh equilibrium aja sama movable line boleh. Kemudian ini tetap earth dan dampingnya aku jadiin 0 ya, jadi 0 biar kagak ada peredaman. Kemudian kita taruh aja, oh ya di sini belum dikembaliin 2 ya. Kita taruh si mesh aslinya, kita stop dulu dan ruler ya, kita butuh ini. Kita akan naruh set. Mana nih? Oke, insya Allah ini udah disitulah ya. Nah kita nanti mau netepin di angka 10 cm ya. Jadi saya pakai 10 cm, kenapa? Biar tidak terlalu besar si amplitudonya. Kemudian siapin stopwatch ya di luar ini. Jadi pakai HP atau pakai stopwatch lain gitu ya.
Kemudian silahkan ditarik si masanya hingga titik tengahnya itu ada di 10 cm. Kalau misalkan kesusahan gitu ya, stop. Ya, kalau kesusahan kalian bisa pakai nih. Ini yang paling bawah, jadi merah ini di bawah. Mesh equilibriumnya aku hapus, tapi nanti ini aku sebagai nolnya. Nah, nanti 10 cm itu ada di sini berarti. Jadi batas bagian bawah gitu ya. Bebas, mau yang kayak gini atau yang tadi juga boleh. Kalau yang tadi berarti seperti tadi ya. Actually nggak pakai yang ini juga nggak masalah sih. Nah, udah. Berarti persiapan menggunakan stopwatch, kita lepas mouse kalian, kemudian kita klik start pada stopwatch ya. Nah, kita akan menghitung sebanyak 10 periode 10 n-nya 10. Apa sih n? Jumlah bolak-baliknya ya. Lupa kan. Oke. Nah, jadi kita menghitungnya 1 itu ini misalkan ini dari sini lepas dong. Oke, itu ya. Shock. Misalkan dari sini tadi berarti nanti 1 2 3 gitu ya. Jadi banyaknya getarannya. Nah, N itu banyak getaran ya. Dari sini ke atas ke bawah gitu 1. Nanti ke atas lagi ke bawah itu 2 gitu ya. Kita akan menghitung sampai 10. Jadi misalkan kayak gini kita mulai start ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stop si stopwatchnya. Oke, nah setelah selesai kalian catat dulu ya yang tadi masanya 50 gram, kemudian N-nya tadi 10. T kecil waktunya itu sesuaian di stopwatch kalian, simpan dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah silahkan kalian ubah masanya, terserah hati kalian mau yang berapa, tapi jangan diubah-ubah di spring konstannya ya. Jadi biarin aja di angka 2 ini, kemudian masanya misalkan aku ubah menjadi berapa ya, 100 gitu ya, atau 85. Nah, kalian stop lagi seperti biasa 10 cm dari sini ya, 10 cm gitu ya, naik dikit. Oke, nah terus dihitung ya, 1 2 10 kali ya. Oke, lakukan itu sampai masanya berganti menjadi minimal 6 kali ya. Kalau praktikum fisika bagusnya minimal 6 kali, jadi datanya agak banyak gitu ya. Oke, setelah 6 kali silahkan kalian masukin ke tabel yang ada di LKS, lembar kerja siswa itu. Kemudian kalian analisis dan jawablah pertanyaan yang ada di situ gitu ya. Jadi semuanya udah ada di situ. Kemudian simpulin ya berapa nilai konstanta di angka 2 ini. Dan juga jangan lupa untuk menyertakan screenshotan dari praktikum kalian, atau kalau mau di videoin boleh ya. Jadi dikirim videonya. Seperti biasa kumpulin aja mau via GCR kalau di kelas saya gitu ya, atau kalau Bapak Ibu guru tinggal koordinasi sama siswanya gitu ya. Jadi ini dia untuk praktikum osilasi pegas. So semoga bermanfaat gitu ya, dan semoga terpakai gitu dan menambah pengetahuan siswa. Minimal mereka bisa mainan pegas virtual lah ya gitu ya, walaupun nggak pegang pegasnya asli gitu. So ini dia VLab pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di VLab selanjutnya ya. Stay tune terus aja di channel saya. Jangan lupa apa ya, comment, like, and subscribe. So sampai jumpa, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah ada di link deskripsi ya.